Halo Sobat Akrab, selamat datang di podcast Asiknya Kupas Riset dan Akademik bareng Taman Sains. Aku Hadijah, di sini episode pertama kita di channel Taman Sains. Kita bakal ngobrol seputar dunia riset, akademik, dan hal-hal seru lainnya seputar sains. Yang mungkin selama ini kita sering kepikiran tapi nggak sempat nih buat kita bahas. Nah, di setiap episodenya kita bakal kupas tuntas topik-topik keren, ngobrol bersama bareng ahli. Pastinya nyari tahu gimana sih ilmu pengetahuan itu bisa bikin hidup kita lebih asik. Jadi siap-siap buat dengerin obrolan seru yang gak cuman buat para akademisi, tapi juga buat semua orang yang penasaran tentang dunia pendidikan. Yuk simak terus Akrab kali ini bersama Mbak Duratul Inayah. Selamat datang Mbak Duratul Inayah di podcast Akrab kali ini ya. Halo Mbak, salam kenal. Aku Hadijah, udah kenalan tadi kita. Iya. Oh ya Mbak, sebelumnya emang Taman Sains itu apa ya? Sebenarnya Taman Sains itu portal online yang mana kita ngebahas soal bahan-bahan akademik yang sudah dipublikasi. Lalu kita olah menjadi artikel yang lebih ringan alias lebih Gen Z banget nih, atau yang lebih populer supaya kita nih bisa konsumsi nih. Oh, hasil penelitian tuh seperti ini toh. Oh, delalah koyok ngene kalau bahasa Jawanya gitu. Oke. Oh, jadi semacam kayak wadah gitu ya. Wadah konversi lah bahasa kasarnya. Wadah konversi gitu ya. Kayak gitu. Jadi kan artikel itu terlalu rumit untuk dibaca gitu. Bener, mana ada rumusan, metode kan kita nggak semua tahu nih. Lebih disederhanakan lebih gitu kita ya. sederhanakan. Oke. Ya, untuk websitenya ada di tamansains.com. Oke, Mbak. Nah, Mbak Duratul Inayah ini salah satu peneliti yang mengambil tentang soil properties and macrofauna community in a converted intensive rice field into an organic polyculture in Malang Regency Indonesia. Jadi intinya guys ya. Jadi ini dia ngomongin soal sifat tanah dan komunitas makrofauna pada lahan sawah intensif yang dikonversi menjadi lahan polikultur organik di Kabupaten Malang, Indonesia. Betul? Banget, Kak. Ya. Oke, Mbak, sebenarnya kenapa sih Mbak Inayah panggilannya siapa? Nanai. Biasanya Iin, tapi nggak apa-apa. Oh, biasa Iin. Ya, biasanya boleh. Oke, Mbak Inayah. Sebenarnya kenapa sih Mbak Inayah pengen ngambil isu ini? Isu ini ya, Mbak ya? Iya, isu tanah. Kayaknya tanah nggak semua orang ngapain sih tanah diteliti gitu kan? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya ini tuh berawal dari permasalahan di desa saya gitu ya, Mbak ya. Karena kan memang akhir-akhir tahun waktu setelah COVID, sebenarnya dari start COVID itu ya Mbak ya, itu kan terjadi perubahan kayak iklim gitu ya, walaupun hanya sementara. Tapi di situ tuh orang-orang itu jadi mulai semacam beralih untuk terus-menerus menanam padi, padahal biasanya itu ada rotasi tertentu gitu. Misalkan 2 kali nanam padi, terus dia nanam jagung lah, atau tela, atau semacamnya seperti itu. Nah, karena ada COVID itu, terus musim itu, maksudnya iklim itu juga lumayan ada perubahan, sehingga musim hujan itu lumayan ini Mbak. Iya, lumayan intens nggak sih waktu COVID itu. Nah, jadi terus petani di desa saya itu kayak berbondong-bondong gitu, nanam padi terus hampir 2 tahun itu terus menerus nanam padi. Tapi dari situ terus ibu saya tuh mulai sadar bahwasanya ternyata walaupun kita terus menerus nanam padi, ternyata ada ini loh penurunan produktivitasnya gitu. Maksudnya produktivitas hasil panen itu kualitas atau gimana? Dari kuantitinya, Mbak. Maksudnya dari hasil panennya itu kok tambah kurang, terus itu juga hama itu mulai berdatangan kayak gitu. Terus dari situ itu saya mulai sadar, oh iya, ternyata selama ini tuh maksudnya dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun ini itu belum ada ini loh perubahan maksudnya dari tanaman yang dikelola, ditanam itu kok cuman padi terus kayak gitu. Oh, akhirnya dari situ terus muncul ini, gimana ya kalau misalkan proses konversi ini bisa dipercepat gitu. Karena konversi itu sebenarnya kalau berdasarkan yang saya tahu itu minimal kan 1 tahun ya. Nah, kemudian saya punya ide dari situ.
Jadi gimana sih caranya supaya yang tadinya itu ditanamnya itu secara anorganik dalam artian ya pakai pupuk kimia lah atau pupuk sintetis, kemudian pakai pestisida. Nah, itu saya mencoba untuk akselerasi atau mempercepat proses konversi tadi supaya menjadi lebih sehat atau lebih organik gitu ya bahasanya. Kayak gitu. Dan kemudian saya coba baca-baca penelitian sebelumnya itu, ternyata ini loh ada beberapa sereal yang bisa ditanam selain padi kayak gitu kan. Terus dari dosen pembimbing saya itu juga menyarankan untuk nanam sorghum. Sorghum yang pengganti nasi nggak sih dia? Iya, kayak gitu tuh. Jadi itu dikombinasikan dengan kacang-kacangan kayak gitu. Dan memang penelitian sebelumnya itu sudah pernah melakukan begitu dan terbukti gitu loh Mbak, bisa memperbaiki kualitas tanah itu Kak. Berarti gitu. Kalau secara simpel Mbak Inayah itu mencoba untuk membuat tanah ini kembali normal untuk menghasilkan kuantitas padi seperti semula, kayak gitu ya? Iya. Oke. Jadi harapannya perbaikan tanah itu tadi. Berarti ketika perbaikan tanah ini udah selesai, itu bisa dipakai kembali untuk padi tadi gitu ya? Oh iya, jurnal ini masuk ke mana? Sinta atau ke mana Mbak? Masuk ke Scopus Q4. Scopus Q4. Jadi teman-teman kalau mau akses jurnalnya bisa nanti di deskripsi di bawah ya. Mungkin bisa baca-baca atau menambah komentar-komentar lain. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi nih. Di sini kan yang tadi sudah dijelaskan itu konversi dari tanah yang mana tanahnya itu anggapannya udah nggak layak lah ya. Maksudnya kurang sehat. Iya, kurang sehat. Lalu dikonversi, anggapannya masukin ke rumah sakit lah bentar gitu kan. Bener-bener. Kayak dibenerin dulu gimana caranya ini bisa baik lagi, lalu kita bisa mendapatkan kuantitas padi yang lebih baik lagi. Harapannya kayak gitu. Itu. Nah, masalahnya tadi udah kelihatan ya kalau misalkan di Singosari itu memang karena kuantitas padi itu menurun gitu ya. Hama juga Mbak sebetulnya. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin kuantitas padi menurun, bukannya pas COVID itu lebih berkurang ya polusinya? Atau ada faktor lain yang membuat kalau kuantitas padi ini menurun? Betul banget. Jadi maksud saya di sini itu menurun itu karena itu tadi Mbak, bayangannya tuh kayak gini. Kalau manusia terus-menerus bekerja, itu pasti energinya kan habis gitu ya. Sama dengan tanah pun kalau misalkan terus-menerus diserap nutrisinya, otomatis kan dia perlu tambahan berupa pupuk yang diberikan, kemudian belum nanti masalah hamanya yang sudah nyaman di situ. Udah nyaman, udah menggemuk. Kan? Iya, betul sekali karena intensif itu tadi. Intensif itu tadi membuat hama tertentu itu jauh lebih nyaman di tempat tersebut kayak gitu. Jadi itu yang kita membuat hama ini lebih gemuk, tapi kita tidak memikirkan ternyata hama ini nih penyebabnya gitu ya. Iya kayak gitu, justru malah ditambah pupuk sintetis kayak tadi, terus pupuk kimia ya maksudnya ya. Pupuk kimia, kemudian pestisida, dan itu kan juga nambah biaya lagi itu sih. Berarti maksudnya itu pengeluaran yang dikeluarkan dengan pendapatannya petani nggak itu balance, gitu. Kayak gitu Mbak. Oke, tapi karena itu dampak dari COVID ya Mbak. Sebenarnya kenapa sih kalau petani itu kan awalnya dia nggak nanam padi ya, akhirnya berbondong-bondong nanam padi itu karena untuk menyimpan makanan pada saat itu COVID atau gimana? Kalau maksudnya fenomena saat itu ya? Iya. Kalau fenomena yang umum saya kurang paham, tapi saya mengamatinya itu karena ketersediaan air itu tadi. Selama air itu ada, pasti petani itu akan berbondong-bondong menanam padi lagi gitu. Jadi memang waktu itu mendukung banget untuk nanam padi. Mbaknya ketika konversi tanah itu turun langsung atau gimana? Iya, saya melakukan sendiri. Jadi saya nanam sendiri. Ya memang banyak banget tantangannya ya Mbak ya, karena berarti jadi petani atau memang sehari-harinya jadi petani? Pernah ya. Memang iya. Apalagi kalau waktu panen ya. Waktu panen itu sering banget saya bantu. Berarti Ibu Mbak Inayah ini petani ya di rumah. Betul. Oke, jadi ini permasalahan pribadi sebenarnya yang akhirnya masuk ke Scopus guys. Oke. Ketika dikonversi dari intensif ke yang lebih baik, itu Mbak Inayah melakukan sendiri lalu menganalisis sendiri kayak gitu. Benar.
ada beberapa yang analisis kualitas tanahnya itu yang saya labkan. Maksudnya dimasukin ke lab kayak gitu ya? Maksudnya saya apa namanya istilahnya, dandakno itu apa ya Mbak ya? Benerin, memperbagus, menjahitkan. Jadi saya ngirim sampel tanah terus lab. Bukan tanah kuburan kan? Bukan. Tanah sawah ya, tanah sawah. Ya, tanah yang tadi. Dapat tanah kuburan kita ramai juga nih. Iya. Labnya nggak laku. Aduh, bisa aja Mbak. Okay. Jadi kayak gitu. Memang tantangannya ya itu Mbak tadi, nanam sorghum. Sorghum itu sebenarnya karakternya di lahan yang kering ya, maksudnya yang tidak suka air gitu. Nah, saya itu nanamnya di sawah. Di sawah? Iya. Yang banyak kondisi airnya. Iya, airnya banyak kayak gitu. Akhirnya dari situ asumsi saya sorghum itu nanti sama karakternya dengan jagung. Dibuat gundukan gitu kan. Nah, tapi saya nggak mikir nih seberapa tinggi nih gundukannya supaya dia asal lah ya. Yang penting nggak dikira gundukan kuburan kan? Oh, bukan. Ternyata gundukan itu kurang efektif. Maksudnya ketinggiannya gundukan itu dengan nanti dia mencapai airnya, sumber airnya itu kayaknya terlalu dekat. Akhirnya busuk, Mbak. Oh, berarti saya awal nanam itu. Berapa kali gagal ketika coba itu? Gagalnya sekali. Habis itu langsung top chair ya. Alhamdulillah habis itu. Memang tangan-tangan anak petani ini beda guys. Iya, karena memang awal banget ya Mbak, nggak tahu karakternya sorghum, toh juga pertama kali. Tapi kalau nyobain udah pernah saya nyobain sorghum. Makan maksudnya? Iya, makan. Saya kira nyobain. Bukan. Oke, berarti gitu. Memang banyak banget tantangan ketika nanam sorghum. Sorghum itu dicampur dengan kacang-kacangan tadi. Kacang-kacangan berarti di dalam ada satu lahan ini ada sorghum, ada kacang juga. Kacang juga. Kacang apa? Kacang tanah, kacang panjang. Kacang panjang berarti yang ini ya, yang apa namanya? Dia bukan yang di tanah gitu ya. Sorghum kan juga di atas kan maksudnya, kayak padi gitu. Yang merambat. Jadi ada kacang panjang yang biasanya buat sayur, sama yang biasanya buat itu Mbak tempe buncis kedelai bukan kedelai juga apa namanya kalau di tempat saya itu kacang otok bukan kacang kedelai bukan bukan beda kedelainya ya? Bukan kedelai tapi masih bangsanya kacang-kacangan. Berarti yang bisa memperbagus lahan ini ya masih satu jenis kacang-kacangan ya? Iya, kayak gitu. Kalau dari penelitian sebelumnya kenapa tuh harus kacang-kacangan? Iya, kenapa nggak kayak umbi-umbian? Dia memperkuat akar kan mungkin ya kalau kita logika anak IPS kan agak jadi kalau berdasarkan yang saya tahu dari membaca itu memang ada interaksi tersendiri gitu Mbak antara bakteri tanah dengan kacang-kacangan itu tadi sehingga dapat meningkatkan nutrisi yang di dalam tanah itu tadi. Jadi ada ikatan batin bukan ikatan batin ya Mbak ya. Ikatan batin. Ada simbiosis lah bahasanya ya Mbak. Yang bagus ya. Simbiosis yang bagus dari bakteri tanah sama perakaran dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan tadi. Intinya kacang itu memperbagus tanah. Nah, iya, betul. Hasil dari tanah yang sudah dikonversi, pertama kali gagal. Gagal nanam kan? Itu cuma satu atau banyak? Ya banyak Mbak, sepetak itu. Sepetak. Iya. Wow, yang tumbuh itu hanya berapa ya Mbak? Sedikit banget karena itu tadi saya salah teknis. Salah gundukan ya. Salah gundukan tadi. Berarti harus lebih tinggi gundukannya. Mestinya iya lebih tinggi. Oke. Dan airnya nggak boleh terus-menerus. Jadi kayak di stop gitu. Dalam 1 minggu berapa? Biasanya saya 1 minggu itu setidaknya 2 kali 3 kali gitu, untuk mengairi. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mengonversi tanah atau mau mengobati tanahnya yang sudah banyak hama banget nih. Udah banyak banget nih orang-orang bercantolan di sana gitu kan. Caranya itu dengan menanam tumbuh-tumbuhan kacang-kacangan ya maksudnya kacang-kacangan seperti sorghum dan kacang-kacang lainnya. Berarti atau ada kacang-kacang itu sereal, Mbak. Oh, sereal. Iya, sorghum itu masih saudaranya sereal. Maksudnya berarti dalam lingkup sereal. Intinya kacang-kacangan apapun gitu ya. Bisa ditanam di tempat yang sudah anggapnya masih nggak layak gitu ya. Nah, tapi untuk
cara menanamnya juga harus agak lebih tinggi dan airnya tidak boleh terus menerus karena ini kan bukan padi. Iya, bukan padi. Tipikalnya memang berbeda gitu ya. Iya, Masa tipe kamu sama tipe aku sama gitu kan. Ini kan kita harus berbeda, guys. Berbeda. Karena memang padi itu sebelum masuk ke padi, sorghum itu katanya bisa menggantikan nasi juga ya. Bisa. Tapi kalau untuk kayak kita gula dan segala macam, nutrisi gula malah lebih bagus yang mana, sorghum atau? Lebih malah biasanya sorghum itu Mbak digunakan untuk dietnya orang-orang yang kena diabetes kayak gitu. Jadi iya. jadi sangat ini sekali bermanfaat. Terus seratnya jauh lebih tinggi juga. Tapi mungkin untuk lidah kita tuh masih bener banget. Masih jadi memang awal tuh saya nyicipin tuh kayak tawar banget gitu loh, Mbak. Tawar banget ya. Jadi kayak nggak berasa semanis nasi. Iya, benar-benar. Terus itu juga kalau masaknya nggak tepat, nggak sesuai dengan metodenya, itu keras banget, Mbak. Oh, kalau hasil dari tanamannya Mbak Iin sendiri, itu sorghumnya bagus-bagus atau gimana? Alhamdulillah bagus semua ya. Tapi memang sorghum itu kan gini, saya milih sorghum itu juga karena dia itu bisa dipanen lebih dari 1 kali. Artinya 1 kali tanam kita bisa panen 2-3 kali. Tapi dengan satu tumbuhan ini ya? Maksudnya dengan tumbuhan yang sama seperti itu. Karena memang dia tipenya itu apa ya, kalau orang bilang itu bukan pada season tertentu kayak gitu. Maksudnya bisa tahunan kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi dalam 1 kali tanam bisa dipanen 2-3 kali. Tapi memang dari panen 1, 2, 3 itu pasti ada pengurangan panjang dari itunya, apa istilahnya? Panjang dari banyaknya. Iya, banyaknya si sorghum ya. ini. Oke. Paham. Serealnya itu juga. Serealnya ya. Sorghum tadi aku sampai lupa mau nanya apa. Saking banyaknya, oh my god, sorghum gitu. Iya. Mbak udah nyobain belum sorghum? Belum. Tapi kalau tapi tahu barangnya kan? Iya, warnanya coklat-coklat kan. Iya, tahu aku. Coklat-coklat, bentukannya tuh kayak mirip kopi, ya nggak sih? Tapi bentukannya kan bulat kan, kayak mirip kopi gitu kan. Mirip kopi. Cuman kalau kopi kan kecil. ada kayak dibelah. Enggak, ini kan enggak kan? Dia satu keping. Satu keping. Kalau Mbak Inaya sendiri melihat permasalahan sekarang, anggapannya kita memperkecil aja nih skala Malang. Kira-kira banyak nggak sih kayak lahan-lahan yang kayak gitu, atau ini perlu orang tahu nih kalau aku menghasilkan seperti ini kayak gitu? Kalau selama ini ya Mbak ya, saya tahu mungkin konsumsi ininya sih, pupuknya itu makin tinggi. Jadi sebetulnya konversi itu perlu kembali ke nenek moyang istilahnya ya, yang lebih sehat, yang lebih organik. Itu saya kira akan mengurangi ini konsumsi pupuk kimia yang digunakan, pestisida juga. Terus dengan kombinasi kacang-kacangan itu kita bisa memberikan keseimbangan dari hama yang ada. Maksudnya bukan hanya hama aja yang ada, tapi juga musuh alaminya itu bisa datang di sawah tersebut, kemudian mengontrol dari populasi hama tersebut. Jadi kacang-kacangan itu salah satunya fungsinya juga untuk itu. Oke. Oh iya, aku lupa nanya tadi, setelah dikonversi itu kan kita menanam sorghum nih, dan itu bisa kita bisa panen beberapa kali ya dalam 1 kali tumbuh gitu. Nah, setelah itu butuh berapa lama untuk kita panen lagi, untuk kita tanam lagi padinya? Kan awalnya ini tempat untuk lahan sawah padi kan. Jadi kita mau memperbagus tanah ini supaya tanah ini bisa kita gunakan kembali untuk kuantitas padi yang lebih baik gitu. Oke, kalau dari hasil penelitian saya 6 bulan setelah dikonversi itu sebenarnya sudah menunjukkan kualitas yang bagus gitu Mbak, dari segi tanahnya, kemudian juga komunitas hewan tanahnya kayak gitu. Itu sebenarnya sudah bagus. Tapi kemudian dia lebih bagus lagi itu kalau sudah 1 tahun. Oh, gitu. Oke. Jadi saya pengamatannya memang ada yang 3 bulan, terus 6 bulan sama 12 bulan pasca konversi itu tadi. Dan yang bagus memang di 12 bulan itu tadi, atau 1 tahun. Tapi seandainya pun mau 6 bulan berarti perlu dimaksimalkan lagi. Misalkan ditambah dengan jenis sereal yang lain seperti golongannya millet begitu bisa. Millet itu apa, Mbak? Jadi millet itu sereal juga, cuman dia lebih kecil. Mungkin di sini itu lebih dikenal dengan pakan burung.
Oh ya. Jadi Iya. lebih kecil lagi. Sebenarnya itu bisa dikonsumsi juga untuk manusia. Bentukannya output kita bisa makan tuh gimana? Sama kayak sorghum sebenarnya, dimasak Oke. gitu bisa. Tapi Mbak memang jarang banget sekarang itu yang konsumsi itu lebih ke sorghumnya. Tuh guys, udah banyak banget yang dijelasin sama Mbak Inaya sampai aku juga bingung banget ini mau jelasin apa lagi, ya kan? Penelitiannya memang mulai dari langkah-langkah sampai akhir itu udah dijelasin ya. Jadi kalau teman-teman pengen nanya-nanya, boleh langsung drop question di bawah. Terus ini yang last question mungkin buat Mbak Inayah dan bukan last question sih, bukan opini. Kira-kira apa sih yang Mbak Inayah pengen sampaikan buat di dalam jurnal ini buat teman-teman? Ini kan sebenarnya ditujukan untuk para petani ya sebenarnya. Betul. Nah kira-kira apa sih yang pengen Mbak Inayah sampaikan di dalam video ini terkait jurnal? Kok banyak banget ya di dalam unit-unitnya kepada petani nih. Kira-kira yang lebih apa nih biar petani itu aware gitu loh soal ini. Iya, jadi sebetulnya ketika kita kembali ke zaman dahulu, zaman nenek moyang, yang mana lebih organik, lebih sehat, itu akan lebih baik secara baik dari tanahnya, kemudian komunitas dari hewan tanahnya, kemudian dari kualitas dari padinya itu juga nantinya harapannya lebih sehat karena bebas dari bahan kimia, residu dari bahan kimia kayak gitu. Jadi penting sekali melakukan konversi dari yang tadinya anorganik menjadi organik seperti itu sih. Oke, berarti sebenarnya manfaatnya itu tidak hanya terbatas pada penelitian soal tanah, tapi penelitian ini berdampak pada apa yang kita konsumsi untuk tubuh kita dan bagaimana nanti tubuh kita mereaksi hasil panen dari bahan-bahan yang tidak organik itu tadi gitu ya. Karena aku juga pernah baca beberapa jurnal dan memang ada beberapa teman relasi saya tuh ketika mengonsumsi makanan yang anorganik dan mohon maaf ini dari difabel ya teman-teman difabel itu memang mereka lebih ke-trigger kayak gitu. Jadi memang mereka harus mengonsumsi makanan yang lebih organik. Jadi kayak seperti tempe organik dan lain-lain. Benar banget, Mbak. Tapi memang permasalahan utama di organik itu memang mahal ya Mbak ya. Kenapa? Saya mau beli aja mikir, itu bisa sebulan saya makan Mbak. Iya ya, sebenarnya kan bisa memanfaatkan yang ada di alam. Benar. Ya. Karena kalau mahal juga kan kita mikir-mikir nih, apa karena kuantitinya yang sedikit gitu kan, orang yang nanam organik ini dikit, atau karena effortnya yang lebih banyak, atau apa kok mahal banget organik. Contoh aja kayak kita mau beli tempe organik aja, kalau satu tempe yang cuma segini kita beli 2.000. Kalau organik berapa? 10 ya kan? Oh iya. Iya kalau organik sampai 10.000. Iya maksudnya contoh hal simpel kan kayak gitu. Kalau kita kalau saya memang belum pernah belajar sampai ke petaninya dalam tanda kutip, maksudnya secara teknisnya itu ya kenapa kok lebih mahal. Memang saya pernah juga berkunjung ke petani yang memang nanamnya itu secara organik dan beliau juga jualan tuh. Mbak pasti tahu beras merah kan, beras hitam juga. Nah itu organik Mbak. Nah memang lebih mahal. Kayak karena bahan pokoknya yang mahal atau apa Mbak? Kan kalau mau dipikir-pikir kan pengeluaran lebih banyak itu lebih ke bahan kimia ya. Iya, kalau misalkan yang non organik kan harusnya yang non organik lebih mahal karena dia kebutuhannya itu kan lebih banyak kalau kita lihat komponennya. Kayak bahan kimia harus beli, ini harus beli, ini harus beli. Kalau organik itu kan kita produksi mulai dari bahan yang ada di rumah, pupuknya organik, semuanya organik gitu kan. Saya juga belum ya, itu kurang next episode mungkin kita akan membahas ya, tapi kita nggak akan tahu. Kira-kira itu tadi ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung drop, atau kira-kira next research kita bakal kemana nih? Kita sekarang kan kita sudah membahas dari biologi ya? Iya, dari cabang biologi. Cabang biologi. Mbaknya dari biologi murni? Biologi murni. Dari S1? Dari S1. S2? S3. Belum. Oh. Kira lu mau lanjut nih, tanganku masih ada sampai 10, jariku masih ada sampai 10 kan? Belum. Oke. Itu ya Mbak Inayah, terima kasih sudah mampir ke Akrab
Dan buat teman-teman semua, ini episode pertama kita, tolong dukung kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa, see ya next research. Dadah!